Halo, perkenalkan saya Imran Masadi dengan NIM 0527056665. Saya dari Prodi Sains Data UT Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data, di mana saya diminta untuk melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi, di mana kita telah diberikan panduan praktikum sebagai berikut. Nah, pada panduan tersebut saya telah melakukan rangkuman, yaitu pada praktikum transaksi kita disuruh melakukan commit, rollback, save point, dan trigger. Sedangkan untuk praktikum basis data terdistribusi kita disuruh melakukan konfigurasi pada komputer 1, konfigurasi pada komputer 2, dan pengujian perubahan data di master, lalu pengujian trigger di replikasi. Praktikum ini kita akan melakukan running di Apache dan PSQL-nya. Jika sudah running, maka kita tinggal membuka PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan database rumah sakit, di mana database ini telah kita buat pada tugas 2 sebelumnya. Yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu melakukan pembuatan rutin untuk melakukan commit-nya. Untuk transaksi 1 yaitu transaksi tanpa commit. Kita akan melakukan call-nya. Nah, untuk call dia telah muncul Dewi Kartikanya, namun kita lihat di tabel pasiennya. Nah, namun tidak muncul di tabel pasien. Kenapa? Karena pada transaksi sebelumnya tidak dilakukan commit. Kita akan melakukan commit untuk hal yang sama. Kita akan melakukan call untuk transaksi 2. Nah, di sini muncul juga, kita lihat di tabel pasiennya. Nah, di tabel pasien telah terdapat pasien dengan ID 6 dengan nama Dewi Kartika, itu alamatnya Jalan Sawan nomor 45, dengan jenis kelamin perempuan itu sama dengan yang kita isi menggunakan ini dengan commit. Oke, untuk proses commit telah selesai, kita akan melakukan yang kedua yaitu rollback. Kita akan memanggil untuk transaksi dengan menggunakan rollback. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah kita akan melakukan update data pasien, yaitu dengan ID 1. ID 1 itu Andi Saputra, akan diganti menjadi Agus Widodo. Namun di sini terjadi rollback, di mana dengan rollback ini maka akan tidak akan terjadi perubahan. Dapat dilihat dengan call-nya, yaitu di ID 1 pasien namanya masih sama, itu Andi Saputra, tidak berganti dengan Agus Widodo. Kita akan lanjut dengan transaksi 4.
Oke, kita coba transaksi 4. Kalau transaksi 4, dapat dilihat di sini ID pasnya 1 telah berganti nama menjadi Rahmat Hidayat, di mana sebelumnya yaitu Andi Saputra. Dan untuk nama Fitri Handayani tidak masuk karena telah dilakukan rollback. Kita melihat di data tabelnya. Nah, di data tabel telah terjadi perubahan Rahmat Hidayat karena dilakukan commit di kodenya. Commit sudah, rollback sudah, kita lanjut ke save point. Kita coba panggil. Nah, dapat dilihat bahwa di sini nama Fitri Handayani telah tersedia karena telah dilakukan input data dan menjadi save point, sehingga dengan ID 8 pasien dengan nama Rizky Ramadan dia tidak muncul karena telah dilakukan rollback ke save point ke-7, yaitu poin yang menjadi poin 1. Selanjutnya itu ID 9 yang langsung menjadi commit, sehingga muncul, kita lihat di tabel data pasiennya. Nah, di sini terlihat bahwa ID 7 telah muncul dan ID 9 muncul. Oke, untuk si trigger untuk save point telah dilakukan. Kita selanjutnya akan membuat trigger. Sebelum membuat trigger, kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, di sini kita telah membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Pada tabel transaksi obat, kita perlu melakukan penambahan primary key, foreign key, yaitu di ID pasien dan ID obat. Dan kita perlu melakukan relasi pada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita telah selesai melakukan pembuatan relasinya. Selanjutnya kita akan melakukan input data untuk tabel obat.
Oke, dapat dilihat bahwa pada tabel obat sudah terdapat data 5 data, yaitu obat paracetamol, obat amoxicillin, vitamin C, ibuprofen, dan omeprazole. Nah, selanjutnya kita akan membuat triggernya. Oke, triggernya sudah kita buat. Kita akan melakukan pengujian trigger tersebut. Oke, di sini sebenarnya masih sama. Kita akan melakukan perubahan pada melakukan input data di transaksi obat menggunakan dengan mengurangi jumlah stoknya. Dapat dilihat bahwa kita akan melakukan transaksi obat untuk pasien 1 dengan obat ID 1 dan jumlahnya 5 dan total harga 25.000. Oke, telah berhasil. Kita coba cek. Di sini terlihat bahwa harga jumlah stoknya telah berkurang, ya, tadinya 120 menjadi 115. Dan ini untuk detail transaksi yang tadi kita buat. Oke, untuk trigger telah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum basis data terdistribusi, yaitu yang pertama kita lakukan, kita melakukan konfigurasi pada komputer 1, yaitu master. Nah, kita akan melakukan export dulu untuk database rumah sakit. Ini kita akan membuat replikanya. Nah, kita udah terbentuk untuk master replikasinya. Yang kedua, kita akan membuka Ubuntu-nya. Kita buka aplikasi. Nah, kita akan menjalankan untuk SAMPP yang ada di Ubuntu-nya. Oke, kita juga akan melakukan pemindahan data dari yang telah kita download, itu tadi database rumah sakit. Kita telah terdownload database rumah sakit dan telah saya konekkan di Ubuntu-nya. Copy aja. Setelah SAMPP-nya running semua, yaitu database dan aplikasinya, kita akan melakukan start-nya. Start PHP MyAdmin-nya. Kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita pilih, kita import. Nah, database-nya telah kita berhasil terimport. Kita cek terlebih dahulu datanya. Sudah masuk, ya. Jika sudah, kita akan membuat aplikasinya untuk save-nya. Configure. Kita copy server ID-nya sebagai ID save. Nah, jangan lupa untuk menambahkan server ID 2 karena ID 1 telah menjadi di komputer 1 dan menambahkan database rumah sakitnya.
kita save, kita close saja. Oke, kita restart. Oh ya, kita akan membuat user account dulu di komputer masternya, yaitu dengan add user untuk kita akan melakukan tes, mengecek IP kita. Di mana IP kita itu di sini dapat dilihat 192.168.56.1. Dan di bagian global privilege kita centang di application client dan application slave. Kita go. Maka di user account telah terbentuk username baru, itu Ubuntu, hostname-nya sekian, passwordnya, dan global privilege-nya itu application slave dan application client. Kita lanjut di Ubuntu-nya, kita samakan. Nah, kita telah berhasil membuatnya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi slave-nya dengan cara buka terminal. Untuk masternya itu menggunakan ini 19. Kemudian kita akan mengecek, dilihat bahwa di sini SAF EO-nya sudah running, SAF SQL running-nya juga udah yes ya, sehingga kita sudah dapat terhubung antara untuk yang masternya dan untuk yang Ubuntu-nya atau slave-nya. Kita akan melakukan pengujian. Kita berobat. Ini sudah sama 15-15, 80-80. Kita akan melakukan transaksi baru, yaitu kita coba running. Sudah berhasil. Dapat dilihat bahwa di masternya sudah ditambahkan obat baru, itu betadine, harganya 10.000, stoknya 50. Nah, sedangkan di Ubuntu-nya atau di slave-nya kita belum dilakukan refresh sehingga belum terjadi perubahan. Maka kita perlu melakukan refresh. Nah, dapat dilihat bahwa untuk slave-nya juga telah terjadi perubahan, yaitu tertambah obat 6, yaitu betadine, harganya 10.000, stoknya 50. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di transaksinya untuk menguji triggernya.
Oke, di sini saya akan melakukan insert untuk transaksi obatnya untuk dengan ID pasien 1 dan obatnya yaitu ID-nya 1 dan jumlahnya total 15. Kita langsung lihat aja. Dengan ID obat 1 yaitu paracetamol, jumlahnya 15, maka akan dipakai 15 atau dikurangi 15. Total harganya 75.000. Untuk yang kedua yaitu untuk ID pasien 2 dengan ID obatnya 5, ID obat 5 yaitu omeprazole, jumlahnya 5. Berarti 75 bakal dikurang 5, harganya 42.500. Kita coba run. Ini melakukan tabel transaksi sebelum di run. Kita perlu lakukan refresh. Coba kita lihat. Nah, dapat dilihat telah terjadi penambahan itu sesuai yang kita input. Kita coba cek di Stripe-nya yaitu sama. Untuk transaksinya juga setelah bertambah, kita akan melihat jumlah obatnya. Nah, jumlah obatnya telah berkurang menjadi 100, yang mana sebelumnya 115. Ini stepnya belum saya refresh, makanya belum berubah. Kemudian untuk obat dengan ID 5 berkurang 5 menjadi 70, yang mana ini belum berubah karena belum saya refresh. Kita coba lakukan refresh. Nah, untuk data tabel telah sama persis, sehingga antara master sama save telah sesuai. Sekian praktikum dari saya, semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih.